Bagus ki. Tuh. Dari ini dari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa taqillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu menjelang maghrib ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita yang merupakan pekan pertama di setiap bulannya di hari Selasa ini, yaitu pembahasan dari kitab Tauhid. Dan insya Allah kita akan berjalan setengah pembahasan. Jadi udah mau beres setengahnya, setengahnya lagi ya. Semoga saja kita bisa istiqomah, konsisten untuk bisa menyelesaikan dengan segera dari kitab ini. Baik. Di bab yang ke-33, penulis kitab Tauhid menjelaskan bab tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, tawakal kepada Allah adalah salah satu amal yang sangat pokok bagi seorang hamba, dan juga yang menguatkan diri dan jiwa bagi seorang hamba ketika menghadapi berbagai ujian tertentu maupun apapun yang telah disyariatkan oleh Allah kepadanya, maka tawakal ini adalah amalan hati yang dalam tawakal ini terkandung sebab-sebab kelapangan, sebab-sebab kesejahteraan, sebab-sebab tentunya hati bisa merasa tenang, dan banyak lagi tentunya apa yang dapat diambil manfaat dari sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sikap tawakal yang harusnya mengiringi kehidupan seorang hamba dari sejak dia diberikan kemampuan untuk menjalankan syariat dan kewajiban itu sampai dia meninggal dunia. Karena itulah tawakal itu berasal dari kata wakala,
artinya mewakilkan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dari makna tawakal, yang tentunya ikhwatu fillah, tawakal ini adalah sebuah amalan yang tidak menafikan sebab. Yang contoh seorang ingin mendapatkan upah, maka dia harus bekerja dengan giat, sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga dia tidak mungkin tinggal menyerahkan kepada bosnya saja. Nah itu ya. Jadi tawakal tentunya tidak menartikan sebab. Akan tetapi tawakal itu adalah amal hati yang selalu beriringan sampai seorang hamba itu meninggal dunia. Dan sebabnya itu adalah dengan berikhtiar, dia memilih dari urusan yang dia kerjakan, memilih yang terbaik, apa yang harus dia lakukan. Lalu dia tentunya terus menerus sampai meninggalnya tawakal kepada Allah dan senantiasa doa. Tentunya ini adalah amalan seorang hamba yang patut kita tentunya senantiasa berpegang teguh atasnya dan juga berpedoman dari syariat itu, sehingga menambah rasa yang tentunya selalu menjadi rasa yang harus menjadi bekal seorang hamba. Dan tentunya setelah bekal kita mengenal sikap dari tauhid ini di bab yang sebelumnya Asy-Syaikh mengatakan, yaitu adalah bab tentang takut, al-khauf, dan juga khasyah. Jadi ada yang di ayatnya yaitu al-khauf, sebutun al-khauf dengan syirki, bab yang keempat, dan juga bab ini adalah tentang tawakal yang sebelumnya khasyah. Ini adalah bab yang sangat penting dan sangat pas. Karena apa, ikhwan? Karena kalau si hamba sekarang merasa takut, kalau takutnya itu diserahkan kepada selain Allah, maka apa yang terjadi? Tentulah dia tidak akan diridhoi oleh Allah. Tetapi kalau seorang hamba rasa takutnya diiringi dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka niscaya Allah memberikan dari setiap jalan keluar. Jalan keluar itu pasti ada. Yang tawakal itu adalah dari di antara sifat-sifat takwa. Takwa itu tidak hanya seseorang mengatakan takut saja, tapi harus ada rasa penyerahan diri.
Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan manfaat-manfaat dari tawakal. Dan kita akan lihat dari babnya serta ayat-ayat yang ditulis oleh Asy-Syaikh. Di sini ada 5 dalil ya, yang sebenarnya masih ada banyak. Tapi tentunya pembahasan kita jelas ya, untuk hanya membahas kitab tauhid, dan nanti lebihnya kalau ingin ditambah tentunya perlu ada catatan khusus, judul khusus ya, tentang aku serahkan diriku kepada Allah. Ya. Oh, udah punya judul baru ya. Aku serahkan diriku kepada Allah. Udah punya judul baru. Tapi itu nanti ya. Sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang dijelaskan oleh beliau. Ayat yang pertama di surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu harus dibuktikan. Bukan keimanan itu sekedar percaya, sekedar yakin, tanpa ada bukti, tanpa ada pelaksanaan, tanpa ada amal. Dan tentunya bukan hanya amalan yang terlihat, ada juga amalan yang batin, yang ada di dalam hati. Nah, itu namanya juga tawakal, mewakilkan diri. Karena sesungguhnya wajarlah apa yang kita biarkan, apa yang kita doakan, itu semua tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menentukan bagaimana seorang hamba, masa depan seorang hamba, esok harinya seorang hamba. Jangankan esok hari, sejam kemudian, atau beberapa menit setelah ini, Allah yang menentukannya. Karena itulah wajib kita bertawakal kepadanya. Dan jabatan khas ya, mungkin di antara ikhwah atau saya, alhamdulillah sekarang dikasih karunia kesehatan. Tapi sejak kemudian atau nanti suatu saat atau besok hari, Allahu a'lam, bisa saja kalau Allah menghendaki dengan maicahnya, ada yang takdir ya, ada yang takdir. Nah, karena itulah ketika kita punya keimanan, buktikan rasa keimanan kita dengan bertawakal kepadanya. Apa yang kita usahakan tentunya bukan dari selain Allah yang menentukannya, bukan dari bosnya, bukan dari pekerjaannya, bukan dari ilmu kita, bukan dari apapun yang kita miliki, bukan dari harta dan sebagainya. Hanya Allah yang menentukan. Nah, itulah ya.
dan sangat dalam bagaimana kandungan-kandungan sifat takwa. Karena itulah di ayat yang selanjutnya As-Said menulis, yaitu ayat surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sempurna itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, serta hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Sehingga tawakal itu merupakan sebuah kewajiban, dan tawakal itu merupakan syarat-syarat keimanan. Dan kata Said bagaimana menjelaskan dari surat Al-Anfal ayat yang kedua, katanya ayat ini merupakan dalil atau menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah merupakan sifat orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah, dan menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan juga dapat pula berkurang. Jadi tawakal itu diantaranya iringilah rasa tawakal di sini diantaranya dengan zikir. Karena kalau seseorang tawakal mengingat masalah terus-menerus tanpa mengingat Allah, niscaya dia sesak dadanya, sesak ya, dan juga niscaya dia tidak akan tenang. Itu dirundung masalah, lalu terbawa berlarut ya, berlarut. Karena apa? Tidak berzikir. Kalau berzikir ingat, oh Allah nanti kasih saya kemudahan kalau saya takwa. Oh Allah nanti kasih kepada saya jalan keluar. Orang sekarang nggak berpikir, ya. Pikirnya masalahnya bisa selesai dengan materi. Yang itu semua adalah melalaikan daripada zikrullah. Karena itu kan diingatkan ya, suatu kala jangan sampai harta kita, keluarga itu melalaikan daripada zikrullah. Dan Allah telah menjelaskan sunnatullahnya. Nah, ini yang membuat kita lengah, yang membuat kita lengah ya. Sedikit lagi ya. Jadi yang membuat kita lalai, membuat kita lengah itu karena menyerahkan kepada selain Allah, tidak ada zikir di dalamnya. Jadi orang yang beriman ya senantiasa mengiringi dengan zikir, ingat Allah, ingat atas nikmat-nikmatnya, bersyukur kepadanya. Nanti bab yang ke-34 insya Allah bab tentang syukur. Nah, jadi ada hubungannya, ada munasabahnya, ada lanjutan-lanjutannya. Ini luar biasa kalau kita benar-benar meresapi dari ayat-ayatnya. Dan dengan zikir itu pula bertambah iman mereka, serta mereka itu hanya bertawakal. Jadi iringilah tawakal kita dengan zikir, membaca Al-Quran, itu
salah satu yang utama, karena Al-Quran sebagai solusi kehidupan seorang hamba. Masih ada beberapa ayat ya. Jadi tawakal itu dengan tentunya dia mempelajari ayat-ayatnya adalah solusi bagi seorang hamba. Dan juga dia jangan lupa untuk mengamalkannya. Barakallahu fiikum. Mohon jelaskan kapan dan bagaimana ucapan takbir dan Masya Allah. Ya, takbir itu ucapan Subhanallah ya. Subhanallah kapan diucapkannya? Jadi saya jelaskan dulu, tasbih itu ucapan mensucikan Allah. Bisa juga mensucikan Allah dari nama-nama yang buruk atau dari kejadian-kejadian yang buruk. Ucapan yang tepat Subhanallah boleh. Dan Masya Allah itu pengakuan terhadap Allah. Boleh juga ketika mendapatkan sebuah hal yang diridhoi, yang kita senangi, yang kita tentunya suka atasnya, maka boleh mengucapkan Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran itu tidak bertentangan ya antara ucapan Subhanallah dengan Masya Allah. Satu ayat di surat Al-Imran, ketika seorang hamba melihat ciptaannya yang begitu indah, apa yang dia ucapkan? Subhanaka fakina adzab. Baik. Subhanaka fakina adzab benar. Itu Maha Suci Allah, Maha Suci Dia, atau Maha Suci Engkau ya. Fakina adzab benar. Maka hindarilah kami, peliharalah kami dari azab neraka. Nah ini kepada Allah ya maksudnya. Sedangkan ucapan Masya Allah yaitu ada di surat Al-Kahfi. Masya Allahu la quwwata illa billah. Nah itu ketika dikasih kenikmatan, punya kebun, punya ladang, itu ada yang lupa mengucapkan Masya Allah sehingga ladangnya, kebunnya hancur gitu. Nah ini bahwa ketika mendapatkan kenikmatan ya, maka ucapkanlah Masya Allah. Ya itu karena kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak si anu, si B, bukan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mensucikan nama Allah dari hal yang jelek atau hal yang buruk, kejadian yang buruk yang tidak patut kepadanya, ucapkanlah Subhanallah. Baik itu ya. Kali itu yang bisa kita bahas untuk sore ini. Belum bisa bahas sampai full ya bab ini. Insya Allah nanti di pelajaran kitab Tauhid kita lanjutkan lagi sampai pertengahan bahasan beres di bab yang ke-33 selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Untuk besok tentunya di hari Rabu untuk pelajaran akhlak ya, pelajaran akhlak tentang keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Tentunya jangan lupa ya untuk menguatkan keimanan kita dikala hal yang tentunya semakin berat di pandangan kita. Maka kalau kita menguatkan keimanan dengan rasa tawakal dan juga tidak meninggalkan ikhtiar dan juga doa tentunya,
maka itu adalah kekuatan seorang hamba. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.